menyambung-nyambungkan Hafa itu adalah Hamidah Farhat. Pernah diusir dari kafe. Masya Allah, berantakan sekali studionya. A few moments later. Udah beres. Wow. Guys, boleh dikecilin dikit ya itu ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Baba De Farhat dan selamat datang di YouTube channel gua. Di episode kali ini gue punya segmen yang namanya BN alias banyak nanya. Kenapa dibilang BN alias banyak nanya? Jadi, gua ngumpulin beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah sering banget ditanyain. Dan ini pertanyaannya udah dirangkum sama tim. Tapi sebelum kita lanjut ke BN, jangan lupa like, subscribe, komen, serta nyalain lonceng notifikasinya biar kamu tetap dapat update video terbaru dari gua. Oke, mau nanya apa? Soal apa? Seputar apa? Hafa. Oke. Hafa. Oke. Apa pertanyaannya? Apa sih Hafa itu? Arti dari Hafa atau apa sih Hafa itu ya? Jadi kalau gue flashback ke belakang, jadi ada juga beberapa teman-teman atau beberapa friend-friendnya Hafa mencocok logikan atau menyambung-nyambungkan Hafa itu adalah Hamidah Farhat. Well, bener juga kalau mau dibilang Hamidah Farhat, tapi sebenarnya arti harfiahnya Hafa sendiri adalah gue ambil dari namanya Shirin Amirah Hafa. Karena sebelum gue bikin Hafa Coffee Kitchen, gue udah pernah buka usaha es kopi susu gelasan gini nih, es kopi susu yang homemade, tapi dijualnya via online, via Gojek itu, bikinnya di rumah, dan namanya udah Hafa. Akhirnya secret recipe itu kita aplikasiin ke sini, ke Hafa Coffee Kitchen. Nah, kalau arti harfiahnya sendiri, Hafa itu kita ambil dari salah satu nama Islami yang Hafa, jadi Khafa, yang artinya hujan yang lembut. Well, Hafa adanya di kota Bogor kota hujan. Kita lanjut ke pertanyaan kedua yuk. Apa? Soal apa? Kenapa memilih bisnis atau usaha di bidang kafe? Kenapa memilih bisnis atau usaha di bidang kafe? Ya, jadi salah satu passion gue juga, di samping emang seneng nikmatin makanannya, terus juga seneng ngulik-ngulik nyoba-nyoba makanan. Terus gue mikir kayak pas gue pindah ke Bogor, kenapa nggak sekalian aja ya gue aplikasiin dan juga gue sekalian belajar bisnisnya. Nah, akhirnya gue memilih, Masya Allah, berantakan sekali studionya. A few moments later. Udah beres. Akhirnya gue memilih buat ya udah sambil belajar bisnisnya aja. Nah, pas gue belajar bisnisnya, ya otomatis juga survei belajar juga di kota Bogor. Ya, gue coba tekunin ke dunia kopinya. Kita minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah sambil gue tekunin ke dunia kopinya, ya karena gue juga punya kekurangan. Saat itu kekurangannya adalah gue nggak terlalu pinter create produk gitu. Hanya gue matengin dari sisi business development dan marketing. Gue coba cari partner yang memang dia jago bikin produk gitu. Alhamdulillahnya sekarang gue ketemu partner yang memang bidangnya adalah create produk dan juga ngurusin manajemen bisnisnya. Wah, gue ngerasa kayak wah nih perfect match nih, komplit nih gitu. Gue mikirin business development dan marketing, partner gue mikirin produk. Ya udah, Bismillahirrahmanirrahim, kita buka Hafa Coffee Kitchen waktu tahun 2018 kemarin. Ya, suka duka banyak juga sih, suka duka buka Hafa Coffee Kitchen. Tapi yang pasti kita senang banget karena Hafa Coffee Kitchen hadir di kota Bogor yang akhirnya bisa bermanfaat buat orang banyak. Apa lagi? Ada pertanyaan lagi? Apa yang mendasari keinginan untuk membuat kafe? Iya, mendasari keinginan buka kafe ya. Jadi dulu gue sama Midah, sama istri gue pernah diusir dari kafe. Diusir dari kafe karena kita mau foto hari itu, karena mungkin kita udah sempat minta izin tapi ternyata memang kafenya nggak boleh dipakai buat foto. Ya sudahlah gitu, kita pulang terus sambil di jalan kayak gue sambil nyetir, terus gue bilang sama Midah, udahlah Bismillahirrahmanirrahim lah, nanti kita buka kafe sendiri aja, buka coffee shop sendiri aja, sehingga akhirnya coffee shopnya bisa kita pakai buat kerja, buat foto, karena kan mungkin
kegiatan istri gue banyak di bidang fotografi ya, jadi motonya di situ juga, gue kerja di situ, kamu fotonya di situ juga. Ya udah, akhirnya begitu kita aplikasiin Hafa Coffee Kitchen, nah di lantai bawahnya Hafa Coffee Kitchen kita bikin, terus nih di atas nih di ruangan ini nih gue bikin studio foto yang akhirnya istri gue bisa kerja di atas, gue bisa kerja di bawah, tapi secara tidak langsung akhirnya teman-teman juga bisa nikmatin studionya, boleh gitu, bisa dipakai, bisa disewa, bisa di booking gitu. Ya itu sih akhirnya yang mendasari kita buka usaha juga, salah satu yang mendasari kita buka usaha. Kita lihat-lihat lagi tempat yang lain deh. Apalagi pertanyaan selanjutnya? Bagaimana memulai bisnis ini? Mulai bisnis ini, yang pasti, yang pertama sih, ya ngalamin kesulitan juga. Selain kesulitan, ngalamin komplainan customer. Terus udah gitu belajar ngaplikasiin produk yang memang kayaknya bisa mudah diterima gitu sama masyarakat. Terus dari pengalaman tadi ya kita pelajari sehingga akhirnya Hafa Coffee Kitchen bisa sampai di titik ini, alhamdulillah. Apa lagi pertanyaannya? Terinspirasi dari mana konsep kafe Hafa ini? Inspirasi. Kalau dibilang inspirasi ya pasti kita semua tahu lah, saat kita mau buka sesuatu atau kita mau cari sesuatu pasti yang pertama kita cari di internet dulu ya. Awal-awalnya kita cari di internet, terus kita rangkum beberapa konsep. Akhirnya konsepnya ini kita bawa ke desain interiornya dan juga yang ngebangunnya. Kita obrolin dari sisi teknis, RAB dan segala macem. Terus juga Hamidah sempat ngajuin beberapa ide-idenya, yang pasti yang hampir andil besar di semua konsep Hafa Coffee Kitchen, konsep interior semuanya Hamidah. Dia cukup berandil besar. Terima kasih istri. Terus juga akhirnya begitu kita ngobrolin ke teman interior design dan dia mampu mengaplikasikannya, yang alhamdulillah Hafa Coffee Kitchen bisa jadi seperti ini. Apalagi? Dari segi menu makanan, condong ke arah mana makanan yang disajikan di Hafa itu? Nah, ini menarik nih kalau ngomongin makanan, karena udah ke lebih produk ya. Jadi kalau ngomongin lebih kemana, sebenarnya Hafa tuh gue pengennya bisa mewakili ke all age gitu. Jadi ke segmentasi anak muda, terus segmentasi milenial, terus segmentasi orang dewasa, bahkan orang tua juga bisa menikmati. Sehingga akhirnya selain kopinya, ya kalau kopinya sih udah pasti ya karena kita coffee shop, sisi makanannya ini kita angkat yang Western, Indonesian, terus sekarang mulai ada Asian juga. Jadi kayak kita mulai ada noodle, jadi mulai ada Asian juga. Begitu kita awal-awal buka, kita sempat coba beberapa menu Indonesiannya, jadi kayak ada sop iga, bahkan ada lontong sayur, terus kita juga sempat ada gulai kambing dan segala macam. Tapi akhirnya dari beberapa menu yang kita create, akhirnya kita main di level Indonesian-nya itu di ayam penyet, ayam lado ijo, terus juga gulai. Kita mainnya akhirnya di level itu, sehingga akhirnya Hafa komplit gitu mewakilinya. Jadi ada beberapa menu yang kita take out, juga ada beberapa menu yang kita tambah, sehingga akhirnya Hafa bisa mewakili all age tadi yang gue pengen. Jadi konsep Hafa itu pengennya semua umur bisa menikmati. Apalagi, Fer? Saat ini lokasi kafe Hafa sendiri berlokasi di mana? Apa ada cabang di tempat lain atau sudah ada keinginan untuk membuka di kota-kota lain? Oke, ini kita ngomongin cabang ya. Kalau Hafa saat ini yang kita syuting sekarang ini ada di Hafa Bogor ya, Hafa Madura ya. Terus setelah di akhir tahun 2019 kemarin, di akhir tahun 2019 kemarin, kita buka Hafa yang ada di Ciawi Sesepan. Nah, setelah dari cabang Ciawi, kita buka Hafa lagi di Cirebon. Nah, ini buat teman-teman yang ada di kota Cirebon, boleh sekalian mampir ke Hafa Coffee Cirebon. Search aja di map, ada kok. Terus Hafa di Cirebon itu suasananya lebih mantep lagi karena dia gardennya luas, terus bisa dipakai buat beberapa venue acara gitu kurang lebih. Tapi insya Allah doain lagi ya, mudah-mudahan kedepannya Hafa ada di kota-kota lainnya. Terus yang terdekat, ini bocorannya, yang terdekat insya Allah Hafa bakal buka di Bintaro ya, di situ. Atau kalau mungkin teman-teman nih ada nih yang pengen join kerjasama bareng sama Hafa, boleh juga. Kita bermitra di sini, boleh jawab di komen nanti ya, pengen ada di kota mana, atau bahkan mungkin kita pengen berpartner, bermitra. Hafa punya sistemnya, nanti kita ngobrol lebih lanjut ya.
Apalagi pertanyaan apa lagi guys? Guys, friend. Apa? Harapan kedepannya apa sendiri? Harapan kedepannya buat Hafa. Emang waktu gue bikin tempat usaha tuh gue berharapnya tempat usaha gue bisa bermanfaat buat orang banyak gitu. Bukan cuma buat hanya jadi tempat nongkrong atau hanya jadi tempat hangout, bukan. Tapi gue juga pengen banget Hafa nih bermanfaat buat orang banyak. Jadi kayak waktu 2018 kemarin kita sempat bikin beberapa kali kegiatan di Hafa. Kayak kita bikin kajian rutin di Hafa, terus juga kajian yang perempuan-perempuan kita bikin di studio, terus udah gitu juga kayak acara keluarga gue pribadi pun juga gue bikin di Hafa. Kayak mungkin kalau teman-teman ingat gitu, waktu ulang tahun Shirin yang pertama kita bikin di Hafa. Jadi harapan gue tuh Hafa bisa bermanfaat buat orang banyak, bukan hanya jadi tempat nongkrong atau jadi tempat hangout. Bahkan partner gue juga kan dia kebetulan bergerak di bidang lain selain F&B. Beberapa kegiatan-kegiatan rutin dia juga dilakukan di Hafa. Apalagi? Hah? Tips dan trik untuk viewers untuk kalau ingin memulai bisnis sendiri di bidang apa? Nah, enak nih. Tips and trick ya. Tipsnya, yang pasti teman-teman harus semangat. Ya, pastilah semangat. Terus harus passion gitu. Passionnya jelas dulu. Memang passionnya pengen kemana? Pengen bergerak di bidang F&B atau pengen bergerak di bidang online shop atau pengen bergerak di bidang fashion. Tapi pastiin dulu adalah bisnis yang kalian jalanin ini adalah bisnis yang memang passion dari kalian. Nah, selain itu juga pastiin juga bikin list. Bikin list apa kelebihan dan kekurangan kalian. Jadi kayak list kelebihan gue jago di bidang desain, gue jago di bidang marketing, gue jago di bidang ini. Lalu kekurangan gue apa? Kekurangan gue kayak gue pribadi gitu, gue nggak bisa bikin produk, atau gue nggak bisa, gue nggak terlalu pinter ngatur manajemennya, atau gue nggak terlalu pinter ngatur SOP dan segala macam. Upayakan kelebihannya itu kalian aplikasikan, lalu kekurangannya kalau memang ada kesempatan bisa berpartner, coba cari partner yang memang punya kelebihan di bidang kekurangan kalian. Tapi kalaupun seandainya nggak bisa berpartner, memang pengen berusaha sendiri gitu umpamanya, ya pastiin kekurangan kalian itu kalian pelajari lagi lebih dalam, kalian ulik lagi lebih dalam. Salah wajar, salah sekali, 2 kali, 3 kali nggak apa-apa, biar jadi bahan pelajaran. Kalau buat gue pribadi sih gue jadi itu bahan pelajaran, tapi jangan bikin kalian jadi patah semangat gitu ya. Tapi pastiin yang paling penting adalah pastiin passion, terus udah gitu punya kekurangan dan kelebihan. Sehingga yang ketiga, selanjutnya yang ketiga baru nih, ini yang memang kayaknya agak kompleks dan krusial. Jadi kayak modal. Nah, pastiin juga modal yang mau kalian alokasikan itu memang sesuai targetnya kalian gitu. Jadi kalian nggak repot mikirin, waduh kehabisan modal di tengah jalan atau apa. Betul, memang sulit di titik itu. Tapi insya Allah gue yakin kalau penuh keyakinan dan penuh kemampuan, mudah-mudahan Allah kasih jalan, atau mudah-mudahan dikasih jalan lah pokoknya. Yang penting halal ya, jangan lupa. Satu lagi yang paling penting lagi, minta doa restu sama orang tua. Pada saat begitu mau usaha, minta doain sama orang tua kita, sehingga akhirnya usaha yang kita jalanin jadi berkah. Ya gitu sih kalau dari gue pribadi. Nggak apa-apa kalau teman-teman punya pandangan yang lain, ya kan beda pendapat nggak apa-apa, asal jangan beda pendapatan. Gimana sih? Gimana betul? Ada lagi nggak, friend? Habis? Cukup? Oke, itu dia segmen BND episode kita kali ini. Nah, kalau teman-teman nih punya pertanyaan, boleh cantumin di kolom komen, atau bahkan mungkin kira-kira BN nanti kita bakal banyak nanya ke siapa. Nah, itu bisa juga tuh. Pantengin terus dong YouTube channel gue, Baba Devarat. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, serta nyalain lonceng notifikasinya biar kamu tetap dapat update video terbaru dari gue. Pamit ya.